Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku, Revi Lutfia. Alhamdulillah kali ini kita beneran terakhir pertemuan di Learning Journal, yaitu pertemuan ke-15. Ternyata teman-teman, kemarin itu yang aku pikir udah pertemuan terakhir itu ternyata belum. Karena kan kita ada 2 pertemuan yang nggak dibuat Learning Journal, yaitu pertemuan UTS dan pertemuan UAS. Nah, pertemuan UTS itu kan kemarin di pertemuan 8-nya ke skip. Nah, makanya kenapa kemarin itu langsung udah nyampe 14 pertemuan. Ternyata ada 1 pertemuan yang skip, yaitu pertemuan ke-8 pas UTS itu. Makanya kenapa sekarang aku balik lagi sama kalian buat ngejelasin materi yang udah disampaikan sama kelompok 5. Nah, kelompok 5 itu kemarin presentasi mengenal penulisan artikel feature, ragam, teknik, dan juga contohnya. Nah, jadi daripada berlama-lama ya, langsung aja kita masuk pada inti materinya. Cikidat, dengerin sampai habis ya. Nah, jadi definisi feature sendiri ini adalah tulisan jurnalistik non-fiksi yang memuat fakta, kemudian disajikan dengan gaya sastra, bukan opini, bukan fiksi, tetapi penuh narasi dan imajinasi tentunya teman-teman. Nah, menyampaikan informasinya juga dengan pendekatan deskriptif dan juga human interest teman-teman. Nah, apa aja sih ciri-ciri penulisan feature ini? Ciri-ciri penulisan feature ini yang pertama itu harus mengandung segi human interest teman-teman. Nah, yang kedua gaya penulisan deskriptif, estetik, dan juga naratif teman-teman. Nah, yang ketiga tidak terikat waktu atau timeless ya. Yang keempat, tidak hanya menyampaikan fakta tapi juga menghidupkan cerita itu sendiri, si feature itu sendiri loh teman-teman. Nah, yang terakhir itu harus lebih fleksibel dibanding dari hard news. Nah, kemudian unsur-unsur feature ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama tema, yang kedua plot, yang kedua karakter, gaya penulisan, suasana, dan latar tempat. Oh ya, selain unsur-unsur dan ciri-ciri, ternyata feature juga memiliki beberapa jenis teman-teman. Yang pertama ada feature berita atau berita dengan sudut pandang yang emosional. Yang kedua ada feature profil yang mengangkat kisah inspiratif seseorang. Yang ketiga ada feature perjalanan atau cerita perjalanan seseorang atau tentang wisata gitu loh teman-teman. Nah, ada 3 jenis lagi nih tentang feature. Yang keempat ada feature sejarah yang mengenang peristiwa penting pada masa lalu. Yang kelima ada feature how to do it atau panduan melakukan sesuatu. Yang terakhir ada feature human interest atau cerita menyentuh sisi kemanusiaan. Nah, jenis feature ini juga udah contohnya ini udah dikasih dalam PPT ya teman-teman. Tuh bisa kita lihat ya. Nah, terus selain contoh dan jenis-jenis feature, ada struktur penulisan feature. Nah, selanjutnya setelah jenis-jenis feature ini ada struktur penulisan feature. Gimana sih cara kita menulis penulisan feature ini? Jadi yang pertama itu kita harus membuat judul atau headline-nya yang menarik dan menggambarkan isi dari pesan yang ingin kita sampaikan gitu loh. Kemudian ada lead atau intro ya teman-teman, pembuka yang memikat seperti kutipan, deskriptif, dan lain-lain. Yang ketiga ada bridge atau penghubung antara lead dan juga isi utama. Yang keempat ada body atau isi cerita, narasi utama. Yang terakhir itu ada ending, yaitu penutup ya teman-teman. Nah, cara menentukan angel pada penulisan pada penulisan feature. Yang pertama itu kan angel itu kan sudut pandang ya teman-teman ya, sudut pandang dari penulisan. Terus harus berfokus pada satu tema atau satu topik kecil. Dan teknik yang digunakan pada menentukan angel ini harus menggunakan 5W dan 1H. Nah, tipsnya 1 angel, 1 tulisan. Kemudian brainstorming ide dan cari hal paling unik dari sebuah peristiwa.
Nah, jadi kesimpulan dari penulisan feature ini adalah tulisan jurnalistik yang naratif dan berbasis fakta yang menggabungkan data objektif dengan sentuhan emosional, kemudian menekankan human interest dan gaya bercerita. Harus mengikuti struktur, judul, lead, bright, body, dan ending. Penentuan angle sangat penting agar tulisan tidak melebar. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 5 yang bisa aku sampaikan. Setelah ini, insya Allah kita tidak akan bertemu lagi pada pertemuan learning journal selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang setia menonton learning journal aku. Aku Revi Lutfia pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.